rasakan di pagi hari ini adalah diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk amalan-amalan ketaatan tersebut yang tengah kita lakukan adalah diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, 14 abad yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau menjelaskan keutamaan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh. Nabi bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan sholat bardain, sholat yang dikerjakan pada dua waktu yang dingin, adalah sholat subuh dan sholat asar. Mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini seperti biasa di Sabtu pekan kedua ba'da subuh di Masjid Al-Muhajirin, Puri Suryajaya, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Mawsu'atul Adab Al-Islamiyyatil Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Ensiklopedi Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita lihat judul aslinya Bapak Ibu sekalian, menarik kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini sudah didesain berdasarkan huruf hijaiyah. Pembahasan-pembahasan bab demi bab yang disajikan mengikuti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Makanya kita masih berada pada pembahasan bab yang pertama, huruf alif, yaitu bab tentang adab al-ukhwah fillah. Karena penulisan ukhwah diawali dari huruf alif. Jadi bab al-ukhwah fillah yaitu bab persaudaraan karena Allah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, materi saya pada 2 bulan yang lalu, itu adalah pertemuan kita terakhir di bulan Desember. Karena di bulan Januari saya uzur, maka kita sudah masuk pada pembahasan yaitu 34 hal yang menjadi hak saudara kita. Apa yang harus kita lakukan kepada saudara kita, itu ada 34 poin. Dan kita terakhir baru menyelesaikan pada poin yang ke-7 Bapak Ibu sekalian, yaitu memaafkan kesalahannya. Jadi kalau untuk mengingat kembali 1 sampai 7 hanya sekedar poin-poinnya saja. Hak saudara kita yang harus kita tunaikan, yang pertama, menjalin persaudaraan sesama muslim itu harus niatnya lurus karena Allah.
Tidak ada tendensi apapun kecuali lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, harus selektif mencari teman. Tidak boleh yaitu sembarangan untuk kita jadikan teman. Sebagaimana Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi. Janganlah berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, pahami uzurnya. Jangan bermudah-mudahan untuk suudzon. Pahami uzurnya, tanamkan husnudzon. Jangan suka suudzon. Yang keempat, membalas kebaikannya. Yang kelima, menyelamatkan dari orang yang ingin berbuat zalim kepadanya. Kita selamatkan saudara kita dari bentuk kezaliman orang lain kepada saudara kita tersebut. Lalu yang keenam, mencegah dia dari menzalimi orang lain. Jadi bukan hanya kita lindungi dia dari perbuatan zalim orang lain kepada dia, tetapi kita juga harus nahi mungkar dari kezaliman yang akan dia lakukan kepada saudaranya yang lain. Itu. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir pertemuan kita, memaafkan kesalahannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk yang nomor 8. Nomor 8 dan poin-poin berikutnya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa dapatkan lebih banyak materi yang kita ambil. Sebelum kami meneruskan materi pada pagi hari ini, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin. Mungkin kajian pagi hari ini tidak terasa nyaman di telinga Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Alhamdulillah sudah hampir bahkan lebih 2 bulan ini kami diberi nikmat oleh Allah terganggunya pita suara. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu di pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan yang nomor 8 Bapak Ibu, menutupi aibnya. Aibnya harus ditutup. Tidak boleh dibongkar, tidak boleh disebarluaskan. Aib saudara kita harus kita tutup. Aib pada dirinya, aib pada keluarganya, aib pada yaitu anak-anaknya dan seterusnya, harus kita tutupi aibnya. Jadi kalau ada saudara kita yang mencoba bertanya tentang si fulan, yang mana si fulan itu adalah saudara kita sesama muslim, maka kita jawab wallahu a'lam. Padahal kita tahu kita harus tutupi aibnya, tidak boleh kita bongkar aibnya. Terus lalu kemudian yang ke-9, dalilnya mana? Nanti dalilnya jadi satu Bapak Ibu. Yang ke-9 adalah bersungguh-sungguh dalam menolongnya. Kita harus tolong dia. Apapun yang dia rasakan, maka itu bagian daripada saudara kita. Harus kita tolong semampu kita tentunya. Tidak bisa dengan materi, maka dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, maka cukup dengan yaitu kita berikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kita tolong. Lalu yang ke-10, menyelesaikan keperluannya. Apa yang menjadi hajatnya kita selesaikan, kita bantu semampu mungkin. Seperti itu, ringan tangan kepada saudara kita. Dan yang terakhir, sebelum kita kasih dalilnya, yang ke-11 adalah memudahkan atau membantu masalahnya. Memudahkan, membantu masalahnya. Mana dalilnya? Poin 9, poin 8 sampai poin 11, berarti 4 poinnya. Ini bisa kita dapatkan di mana keterangan dalilnya. Silakan bisa dibantu kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nah, nomor hadisnya 2615, jilid 5 Sahih Targhib wa Tarhib
nomor 2615. 2600 itu masih 2400 jilid 5 itu 6 ini 5 jilid 5 gak ada. Ada. Nah, dekat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah itu. Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah bersabda, isinya, barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, menghilangkan kesusahan saudara kita dari semua bentuk kesusahan dunia, apapun itu, masalah ekonomi dan seterusnya, maka niscaya Allah menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Masya Allah. Lanjut teruskan. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan dunia, Terus, niscaya Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, mudahkan ya urusan saudara-saudara kita. Sampai-sampai dalam riwayat lain Nabi pernah bersabda, yassiru wala tu'assiru. Ya, basyiru wala tu'assiru. Yassiru wala tunafiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Itu hadisnya sahih, Bapak Ibu sekalian. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Makanya mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, terutama kita yang sering kali bergelut di dunia media sosial, jangan pernah memberikan berita yaitu di media sosial yang menakut-nakuti kaum muslimin. Nggak usah. Contohnya Israel dikepung oleh misalnya, atau Palestina dikepung oleh Israel. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, memberikan nama Israel untuk melakukan makar-makar itu tidak tepat Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh mengatakan Israel biadab, Israel memborbardir yaitu kaum muslimin di Palestina. Nggak boleh. Kenapa? Karena Israel itu adalah nama seorang nabi yang mulia, yaitu Yakub alaihissalam. 14 abad yang lalu Nabi sudah bertanya kepada orang Yahudi. Apa pertanyaan Nabi? Hadis riwayat Imam Ahmad. Anna Israila Yakub alaihissalam, apakah kalian meyakini? Hal ya'lamu anna Israila Yakub, apakah kalian meyakini Israel itu adalah Yakub? Semua orang Yahudi mengatakan ya, kami mengakui bahwasanya Israel itu adalah Yakub. Lalu kemudian Nabi menunjukkan jari telunjuknya ke langit, lalu diarahkan ke wajah mereka orang-orang Yahudi sambil Nabi berkata, Allahumma syhad alaihim, ya Allah saksikan ucapan mereka. Mereka mengakui Israel itu Yakub. Yakub sama dengan Israel itu sama dengan Yakub. Maka hati-hati berbicara Israel membom, Israel biadab. Na'udzubillah min dzalik. Yang benar adalah Yahudi. Yahudi tidak mau disalahkan oleh dunia. Dia berada di balik yaitu nama seorang nabi, sehingga semua dunia menyalahkan nabi tersebut, yaitu Yakub alaihissalam. Kembali ke materi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apapun bentuk kesulitannya harus kita bantu. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Memberikan kabar gembira, memberikan kabar yang menakutkan, tak boleh.
Nggak boleh. Misalnya Indonesia pada tahun sekian akan dikuasai oleh misalnya ya PKI. Nggak usah. Memangnya kamu tahu perkara gaib, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Nggak usah. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Apalagi pakai moto. Kalau memang bisa dibuat sulit, kenapa harus dibuat mudah? Jangan, mestinya mudahkan. Lanjut teruskan, silakan. Berikutnya hadis Nabi, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, tutupi aibnya, keluarganya ditutupi betul-betul, maka niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Teruskan. Dan Allah selalu memberi pertolongan kepada hamba selagi sang hamba itu selalu memberi pertolongan kepada saudaranya. Nah, ya, maka kita berusaha menolong saudara kita sesama muslim. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang nomor 12. Yang ke-12, memberikan salam. Setiap bertemu dengan saudara kita, sampaikan salam. Kenal tidak kenal, ucapkan salam. Nabi sudah katakan. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan dalam sabdanya, inna min asyratis sa'ah idza kanatit tahiyyatu 'alal ma'rifah. Tuh, kata Nabi, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu sudah semakin dekat apabila ucapan salam itu hanya ditujukan kepada orang yang dia kenal saja. Jadi kalau nggak kenal, dia nggak ucapkan salam, itu tanda-tanda kiamat. Kenal tidak kenal, ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalam. Ucapkan salam. Dan Bapak Ibu harus tahu, sebentar lagi kita akan dengarkan betapa besar pahalanya orang yang suka menyampaikan salam. Disebutkan Bapak Ibu sekalian, orang yang suka memberikan salam memiliki ganjaran pahala yang sangat besar. Mana dalilnya? Ayo dibantu. Sahih Targhib tetap jilid 5. Hadisnya hadis nomor 2710. 2710. Kita dengarkan ini. Nah, dikit lagi 2710. Ya, silakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Lanjut aja, silakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diucapkan oleh laki-laki itu? Seraya mengucapkan assalamualaikum. Maka lalu beliau membalasnya, kemudian duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ashrun. Dia mendapatkan 10. Lanjut. Kemudian datang yang lainnya dan mengucapkan. Orang kedua ini mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu beliau membalasnya, lalu duduk dan berkata. Apa kata Nabi? Ishrun. Dia mendapatkan 20. Terus terakhir orang ketiga. Kemudian datang yang lain lagi dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau membalas dan duduk seraya berkata. Apa kata Nabi? Salasun. Dia mendapatkan 30. Bapak Ibu sekalian, orang mengucapkan salam, Assalamualaikum 10. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, Anda mendapatkan 20. Lalu lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat pahala 30. Jadi kalau ketemu atau ditelepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meskipun kita dirasani kata ceramah, kok kayak mau ceramah Assalamualaikum, apa tidak bisa singkat? Pak, Bu, orang nyampaikan salam itu adalah orang yang memiliki ganjaran pahala yang besar. Bayangkan kalau kita sering mengucapkan salam, kenal tidak kenal, Bapak Ibu sekalian.
Ini menunjukkan kepada kita tentang pahala yang besar bagi orang yang menyampaikan salam, apalagi yaitu menjawab salam. Pahalanya juga besar. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau kita itu di media sosial, itu kita chat, yaitu teman kita, itu sebenarnya diawali Assalamualaikum atau Bismillah. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, ya, chat itu identik dengan percakapan. Ya loh, percakapan. Sedangkan kalau surat itu identik dengan email identik dengan surat. Nah, disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu memulai percakapan itu dengan salam, bukan dengan bismillah. Makanya panjenengan kalau nulis WA, berarti ini dialog, ini pasti dia jawab. Lalu kemudian kita tanya, percakapan, maka bukan bismillah. Sebab saya kalau baca WA itu bismillah, gimana kabar? Itu sebenarnya perlu dikoreksi. Karena ini chat itu percakapan, maka Nabi mengajarkan kepada kita memulai percakapan itu dengan salam, bukan bismillah. Tetapi menulis surat, email itu dengan bismillah. Sebagaimana Nabi berkirim surat ke Raja Heraklius itu dengan bismillah, lalu isi surat. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat An-Naml, yaitu beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, bismillah atau basmalah, itu surat. Tetapi kalau dialog, chat-chatan, itu cukup Assalamualaikum. Ustadz kepanjangan Ustadz, ya nggak ada yang berat kok. Apalagi sekarang ada stiker Assalamualaikum, ada nggak? Gampang, nggak ada yang berat. Jangan disingkat askum berbeb. Apa itu askum berbeb? WLWB. Jangan, ya. Tulis saja yang Assalamualaikum aja. Tulis, dapat 10 kita. Apalagi menjawabnya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini disebutkan, yaitu di dalam kitab adab juga, kitab ini juga, bahwasanya menyampaikan salam ini ada aturan mainnya. Bapak Ibu sekalian, apa itu aturan mainnya? Itu disebutkan, jadilah orang yang pertama kali memulai salam, jangan mendapatkan salam. Kalau bisa kita yang memulai pertama kali menyampaikan salam. Mana dalilnya? Dalilnya bisa dibantu Sahih Targhib wa Tarhib 2703. Mundur dikit nomornya 2703. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya orang yang paling pantas mendapat rahmat Allah adalah orang yang memulai mereka dengan salam. Memulai salam itu paling pantas mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, ya. Terus yang kedua, di antaranya masalah salam ini, ya. Kita masih bicara seputar salam ini. Di antaranya, jawablah salam itu dengan yang lebih baik, lebih sempurna. Jadi kalau kita mendapatkan salam Assalamualaikum, jawab yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Tambahkan satu. Kalau kita mendapatkan salam Assalamualaikum warahmatullah, jawab yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau kita mendapatkan salam yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Ibnu Daqiq Al-Aid menukil perkataan Abdul Walid bin Rushd bahwasanya boleh ditambah dengan wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Allah memberikan kalian keselamatan, rahmat, barokah dan ampunan. Ditambah.
Loh, ini Ibnu Hajar mengatakan ini, apakah beliau punya dalil? Punya. Dalilnya firman Allah surat An-Nisa. Kita dengarkan An-Nisa ayat 86. Allah Ta'ala berfirman surat nomor 4 An-Nisa ayat 86. Gara-gara ayat ini maka fatwa para ulama boleh menambahkan salam. Kita dengarkan. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau Balaslah dengan yang serupa. Nah, yang lebih baik dulu. Kalau tidak bisa, yang sepadan, yang serupa. Terus, Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. nah, maksudnya adalah semakin sempurna jawaban salam tersebut, pahalanya semakin besar. Oleh karena itu tambahkan boleh atau sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, boleh. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu. Nah, ini yang sering kali kita dengar di masyarakat kita, menjawab salam itu tanpa melibatkan nama Allah, tanpa menyertakan nama Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmah. Kelihatannya keren, tapi salah ya. Ada nggak yang kayak begini? Waalaikumsalam warahmah. Kenapa Anda kok berat menyebutkan nama Allah? Bukankah kita ini butuh rahmatnya Allah? Kenapa kok tidak disebutkan Waalaikumsalam warahmatullah? Allahnya sebut. Jangan dipotong Waalaikumsalam warahmat. Jangan. Allahnya libatkan. Ya. Karena ucapan salam ini dari Allah yang penuh dengan berkah. Gitu ya. Baik. Terus Bapak Ibu sekalian, disebutkan seputar salam ya, seputar salam disunahkan untuk mengeraskan suara, kecuali wanita, suara wanita bagian daripada aurat, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Laki-laki bertemu dengan temannya, keraskan. Ketemu di mall, sampaikan, tidak usah malu. Assalamualaikum. Anda masuk mobil misalnya, atau misalnya masuk di kendaraan umum, ya, naik bus, naik kereta, begitu masuk sampaikan, meskipun orang berkata, "Kangen nih gue ini." Apa? Kalau dia berkata, "Mau ngamen Mas?" Enggak, sampaikan, "Qala Rasulullah itu namanya, itu jamaahnya Masjid Al-Muhajirin. Itu karena biasa pakai dalil soalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sunnahnya keras. Mana dalilnya? Dalilnya itu ada di dalam kitab Adabul Mufrad, nomornya 1005. Atau ada di sini ya? Ada nggak kitab Adabul Mufrad? Adabul Mufrad nomornya 1005 dari Sabit bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Adabul Mufrad. Tahu sama apa enggak? 1005 1005. Mudah-mudahan sama. Ya. Baik, saya bacakan aja. Aku pernah mendatangi ke sebuah majelis yang di situ ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata kepadaku. Nah, rupanya dia nyampaikan salam ke Ibnu Umar itu sir, pelan. Maka Ibnu Umar menasihati, begini kata Ibnu Umar, "Idza salamta fa asmi fa innaha tahiyyatun min indillah mubarakatun thayyibatun." Oh, bukan ini. Ya. Bukan. Ya, Ibnu Umar. Nah, baik, artinya apabila engkau mengucapkan salam, maka perdengarkanlah, karena salam itu merupakan penghormatan dari Allah yang barokah dan baik. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting sekali. Terus seputar salam ini, Bapak Ibu sekalian, orang yang berkendara menyampaikan salam kepada orang yang jalan, itu adabnya begitu. Yang berkendara nyampaikan salam kepada orang yang jalan.
Orang yang jalan nyampaikan salam kepada orang yang sedang duduk-duduk. Ya, orang yang sedikit jumlahnya nyampaikan salam kepada yang lebih banyak, dan yang muda nyampaikan salam kepada yang tua. Itu adabnya. Ini sebelum kita dengarkan hadisnya ini, saya ulang ya. Yang berkendara kepada yang jalan kepada yang duduk, yang jumlahnya sedikit menyampaikan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya, dan orang yang usianya muda menyampaikan salam kepada mereka yang lebih tua. Mana dalilnya? Silakan bisa dibantu. Sahih Muslim ya, dibantu. Nomor hadisnya 2021 Muslim 2021. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Silakan. orang yang berkendara hendaklah memberi salam kepada pejalan kaki. Tuh, itu. Yang berkendara kepada pejalan kaki. Terus Orang yang berjalan kepada orang duduk. Terus dan orang yang sedikit kepada orang banyak. sedikit kepada orang banyak. Dalam riwayat yang lain, yang muda kepada yang tua. Nah ini tidak. Iya. Jalan itu dulu sebelum punya mobil, masih naik motor, dia suka nyampaikan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Begitu punya mobil, ganti salamnya. Itu pun kacanya ditutup lagi, nggak dibuka. Nggak boleh. Ya, itu berarti menyelisihi sunnah Nabi SAW. Yang berkendara nyampaikan kepada yang jalan. Bapak Ibu sekalian, nih ada lagi nih seputar salam. Menyampaikan salam berulang kali sekalipun terhalang tembok atau pohon. Maafin, sekarang saya bertemu dengan panjenengan, tadi saya sudah salam. Nanti keluar ketemu orang yang sama, Assalamualaikum. Nanti saya masuk mobil, saya melewati panjenengan, ketemu orang yang sama, Assalamualaikum. Meskipun dirasani balak-balik, gak apa-apa. Sebab kata Nabi, sekalipun itu terpisah dengan pohon, ketemu orang yang sama, salam lagi. Meskipun batu loh ini, bukan pohon, bukan tembok, batu, ketemu orang yang sama, asal. Jadi kita ini disuruh menebarluaskan salam. Mana dalilnya? Ada Abu Dawud, kira-kira Abu Dawud warna coklat biasanya. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, nah itu jilid 3. Ya betul, coklat. Jilid 3, betul. Nomor hadisnya 5.200. Abu Dawud 5.200. Kita dengarkan, yaitu di situ disebutkan 5.200 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya. ia berkata, Ya. apabila seseorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya orang lain, Ya. maka hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Lanjut, apabila di antara mereka ada sebuah pohon, tembok atau batu, kemudian mereka berjumpa lagi, maka hendaknya ia kembali mengucapkan salam. seperti itu, salam lagi. Betul. Gak apa-apa. Ya, meskipun dirasani orang, bukan capek salam terus, gak apa-apa. Ya, kita lanjutkan lagi seputar salam ini, seputar salam. Jangan menambahkan ucapan salam yaitu selain Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Haram. Waliyadzubillah min hadzal kalam. Kita berlindung kepada Allah dari perkataan seperti ini. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kenapa alasannya kok haram? Karena salamnya non muslim kalau nggak mau dikatakan kafir.
salamnya non-muslim terdapat pengagungan terhadap agama atau Tuhan mereka. Dan tentunya ini melanggar prinsip dasar tauhid akidah seorang muslim. Contoh, Om Swastiastu, tahu artinya? Om Swastiastu, semoga selamat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Coba, ini lontor akidah kita, hapus itu. Islamnya batal, harus baca syahadat lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian, kalau begitu Islam ini intoleran. Nanti tak jelaskan siapa yang lebih toleransi. Ada lagi namo budaya, salamnya agama Buddha. Namo budaya artinya terpujilah semua Buddha. Loh, ada lagi salamnya orang Kristen, salam keselamatan, salam kebajikan, dan seterusnya. Haram. Nah terus kalau saya RT Ustaz, warga saya ada yang non muslim, maka bagaimana? Ucapkan salam Islam plus salam umum, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami sampaikan kepada semua yang hadir. Kelar. Tidak ada unsur pengagungan di situ. Ya, jadi aman, jadi RT aman. Aman. Ya. Umum aja umum. Selamat sore, selamat malam, selamat datang kami sampaikan kepada semua yang hadir. Ya, semoga berbahagia. Apa? Karena tidak ada unsur pengagungan kepada Tuhan mereka. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini tak tunjukkan Bapak Ibu. Kalau kita dikatakan yaitu intoleran, ya, mohon maaf. Bapak Ibu harus tahu salah satu, bukan salah satu, asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai terakhir ayat nomor 6, lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu tahu sebab ayat itu turun? Ini ceritanya. Jadi ceritanya adalah suatu ketika orang-orang kafir Quraisy itu namanya ada 3 orang. Yang pertama Al-Walid bin Mughirah, yang kedua Al-As bin Wa'il, yang ketiga Al-Aswad ibnul Muttalib. Ya, berarti satu lagi, 4 orang. Umayyah bin Khalaf. 4 tokoh gembong kafir Quraisy menemui Nabi, lalu mereka menawarkan toleransi kebablasan. Apa kata mereka? Singkat cerita, 4 tokoh kafir ini berkata, ya Muhammad, daripada kita ini perang terus, banyak wanita yang kehilangan suami, mereka jadi janda, banyak anak-anak jadi yatim, kita perang terus, ya, daripada kita bermusuhan terus, sudah lebih baik gini aja. Kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Sudah gitu aja. Dan kamu menyembah apa yang kami sembah. Apa yang menurut agamamu itu baik, kami lakukan. Dan apa yang menurut kami baik, kamu juga harus melakukan. Enak, tidak usah perang. Ayo kan kita damai aja lah. Kurang aja. Langsung turun ayat qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Terakhir, lakum dinukum waliyadin. Saya mau tanya, mana yang lebih toleran, kita atau Rasulullah? Apakah berani mereka mengatakan Rasul itu intoleran, batal syahadatnya? Lihat ya, Islam yang dibawa oleh Rasul, Islam yang mulia, dan tidak ada Islam Nusantara. Islam cuma satu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik ajaran. Oleh karena itu maka jangan ditambah-tambahkan, karena kita punya salam yang penuh dengan berkah. Assalamualaikum. Jadi ini yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Termasuk di antara seputar salam Bapak Ibu sekalian, seputar salam ini ya, seputar salam yaitu di antaranya mengucapkan salam ketika memasuki rumah, terutama rumah yang tidak berpenghuni. Ya, mana dalilnya? Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomor 321.
Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomornya 321. 321. Ya, ada ya silakan. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah wa man kharaja ila al-masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang, silakan. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya 3 orang semuanya dijamin oleh Allah. menarik ini 3 orang ini. Bagaimana itu? Jika hidup maka dia diberi rezeki dan diberi kecukupan. Ada 3 orang. 3 orang dijamin oleh Allah. Hidup rezekinya dicukupi. Nah kalau mati? Jika mati maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Menarik ini. Hidup rezekinya dicukupi, mati masuk surga. Ada 3 orang. 1, lanjut. Orang yang masuk rumahnya lalu dia mengucapkan salam maka dia dijamin oleh Allah. Tuh, masuk rumah ucapkan salam. Yang kedua, terus. Orang yang keluar masjid maka dia dijamin oleh Allah. Orang yang suka melangkahkan kakinya ke masjid, menunaikan sholat 5 waktu, menuntut ilmu, maka dia dijamin oleh Allah. Yang ketiga, Dan orang yang berangkat di jalan Allah maka dia dijamin oleh Allah. berperang fisabilillah, maka dia juga dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Loh, itu kalau rumah itu ada penghuninya. Lah kalau nggak ada penghuninya, ucapkan salam, tapi salamnya bukan assalamualaikum. Disebutkan dalam riwayat ucapan salam kepada rumah yang tidak ada penghuninya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu ucapannya. Kalau rumah itu nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Masuk kamar yang sebelumnya di situ nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena kita tidak tahu, mungkin di situ ada makhluk-makhluknya Allah, yaitu hamba-hambanya Allah yang saleh ada di tempat tersebut. Berupa jin, kan jin ada 2, ada jin muslim, ada jin kafir. Yang jin muslim, ada jin muslim yang taat, ada jin muslim yang tidak taat. Dan itu semua keterangannya ada di surat Al-Jin. Termasuk ketika di kuburan Bapak Ibu, nyampaikan salam, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu salamnya. Jadi kata para ulama, kalau menyampaikan salam di pekuburan itu menghadap kubur. Kalau mendoakan mayit tidak boleh menghadap kubur, tapi menghadap kiblat. Jadi kalau mengucapkan salam, misalnya di depan kita itu kuburan misalnya, maka sampaikan tadi assalamualaikum ahlan diyari dan seterusnya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Giliran kita mau mendoakan mereka, cari arah kiblat. Karena gak boleh berdoa menghadap kuburan. Maka doakan, nas'alullahu lana walakumul afiyah. Kami memohon untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum, dan seterusnya. Doakan semuanya. Sekalipun di situ ada keluarga kita, ucapkan untuk semuanya. Loh Ustaz sebentar, kalau kita mengucapkan assalamualaikum kan butuh jawaban waalaikumsalam. Apakah mayit itu menjawab? Nah, iya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mengomentari surat Ar-Rum ayat 52. Ar-Rum ayat 52, mayit itu bisa menjawab waalaikumsalam. Bahkan bukan hanya menjawab, dia tahu siapa yang datang. Anaknya, suaminya, keluarganya tahu, dan dia sedang didatangi. Itu kata para ulama, kalau mayitnya orang soleh dan dia tidak terkena azab kubur. Tetapi mayat yang tidak soleh, maka dia bisa mendengar suara orang yang ada di atas kubur. Itu cuma satu keadaan saja. Saat pertama kali dia dimasukkan, diletakkan ke liang lahat, ditutup papan, diorok tanah, dia bisa mendengar derap kaki orang yang ngantarkan dia. Cuma itu. Setelah itu gak dengar.
Kata Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 52, seperti orang tuli, gak dengar apa-apa, karena dia disibukkan adab dan adab. Itu. Tapi kalau orang saleh dengar dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan dia tahu siapa yang datang. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mengomentari Ar-Rum ayat 52. Baik Bapak Ibu sekalian, terus seputar salam lagi yang bisa kami tambahkan adalah yaitu bagaimana kalau kita sudah salam Ustaz tidak dijawab. Salam tidak dijawab, kita dicuekin. Ya, gitu ya. Mungkin tidak cocok sama takmirnya mungkin. Ya, ucapan salam, Assalamualaikum. Mungkin tidak dengar, kita datang Ustaz, kita deketi. Assalamualaikum, gak dijawab Ustaz. Ya. Bahkan ada Ustaz sesama muslim, bahkan mungkin ngaku salafi, ketemu salam gak dijawab. Ada gak model kayak begini? Karena katanya beda guru, bayangkan beda guru, beda manhaj, ya, dan seterusnya. Kamu sururi, kalau saya bukan sururi, dan seterusnya. Memangnya kamu apa? Ya, Bapak Ibu sekalian, apa boleh seperti ini? Gak boleh. Ya, ditakdir, diboikot. Bapak Ibu sekalian, maka perlu Anda tanamkan, panjenengan tanamkan. Kalau kita nyampaikan salam 3 kali tidak dijawab, maka kata Nabi, horor ini. Apa kata Nabi? Tolong dibuka Sahih Targhib jilid 5 tadi, yang jilid 5, Sahih Targhib jilid 5, nomornya 2758. 2758 jilid 5, itu jilid 6 tadi. 55 jilid 5. Ya, 2758. Dikit lagi. Nah, ketemu ini. 2758. Kira-kira bagaimana orang kalau tidak jawab salam sampai 3 kali? Ya, 2758. Nah, ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakunu li muslimin an yahjura musliman fawqa salasati ayyamin fa idza laqiyahu sallama alaihi salasu marratin kullu dhalika la yaruddu alaihi faqad ba'a bi ismihi. Oh, silakan ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, isinya tidak boleh seorang muslim hubungan dengan muslim lainnya di atas 3 hari. Gak boleh, yaitu tidak bertegur sapa di atas 3 hari. Gak boleh. Ya, makanya kalau seorang suami itu disebutkan di dalam Al-Quran, kalau istrinya nusyush itu melakukan pembangkangan, gak taat, gak nurut, melakukan perbuatan yang menyebabkan suaminya itu benci, maka suami boleh melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah memboikotnya, tidak ajak bicara. Selama berapa lama? 3 hari. Kalau selama itu tidak berubah, maka boleh pisah ranjang tapi tetap satu atap. Mungkin beda kamar. Ya, suami di kamar, istri di kamar, suami tidur di dapur misalnya. Bisa, pokoknya bisa. Tapi tetap satu rumah. Iya, bisa. Itu berapa lama sampai istrinya itu kembali taat? Ternyata tidak boleh dipukul. Kata Allah, itu ada di surah An-Nisa. Pukul itu pun ada syaratnya. Tidak boleh menimbulkan bekas dan tidak boleh menimbulkan rasa sakit. Dan tempat pemukulannya pinggul ke bawah di 3 tempat. Pinggul ke bawah 3 tempat. Maaf, 1 pantatnya, 2 atau betisnya, atau yang ketiga telapak kakinya. Tidak boleh menimbulkan bekas dan tidak boleh menimbulkan rasa sakit. Mukulnya apa itu Ustaz? Mukul gemes. Aja nakal. Ya gak sadar Ustaz. Enggak lah ya. Insya Allah ibu-ibu ini salehah semuanya ya. Kita lanjut teruskan. Terus namun itu apabila berjumpa dengannya lalu memberi salam kepadanya 3 kali. 3 kali ternyata namun semuanya itu tidak membalasnya. Dia tidak membalasnya, maka sungguh dia pulang dengan membawa dosa orang yang memberi salam. Nah, semua dosa kita diambil oleh dia. Allah angkat, diberikan kepada dia. Masya Allah. Tapi gak usah kita katakan, itu sok.
Jangan itu nambah dosa lagi. Ya. Yang ikhlas. Dicuekin, nyampaikan salam 3 kali. Allah akan dijawab. Sudah, itu aja. Semua dosa kita diangkat, diberikan kepada orang itu. Makanya menjawab salam wajib. Menyampaikan salam sunnah. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka termasuk juga tidak boleh menjawab salam ketika kita di toilet, kamar mandi. Nggak boleh. Ya, misalnya suami pamitan istrinya mau berangkat ke kantor, assalamualaikum, istrinya sedang di kamar mandi, waalaikumsalam warahmatullah, nggak boleh. Ya, meskipun hanya waalaikumsalam, nggak boleh. Ya, karena itu ada unsur doa. Sebaiknya keluar dulu baru menyampaikan salam. Sekalipun orangnya telah tiada, sampaikan salam. Menjawab salamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita cuma nambah poin yang nomor 12 saja Bapak Ibu sekalian ya. Sampai 12 karena waktunya. Masih ada yang nomor 13 yaitu menghadiri undangannya. Kita datangi kalau diundang, terus tidak putus dari menasehatinya, mendoakan saat dia bersih. Nah ini nanti kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa bishawab. Sebenarnya ada beberapa terkait masalah salam ini yang belum kami singgung seputar salam ini, Bapak Ibu sekalian, termasuk menyampaikan salam kepada anak kecil. Ya, itu sunnah Nabi itu kalau ketemu anak kecil nyampaikan salam. Seperti itu. Dan tetap sampaikan dengan bahasa Arab yang fasih. Jangan ikut-ikutan dengan memakai bahasa anak tersebut. Sebab saya sering mendengar ada orang tua nyampaikan salam kepada anaknya yang masih kecil mengikuti bahasa anaknya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sampaikan assalam, kenalkan di telinganya bahasa Arab yang fasih. Assalam, meskipun jawabannya itu talam, tidak apa-apa. Karena dia belum bisa, belum mampu. Ustaz saya punya burung biu, itu selalu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa saya jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam? Ya dah, kita tidak punya kewajiban beban untuk menjawab salahnya burung. Tidak ada kewajiban untuk menjawab. Ada nggak burung biu yang bisa salah? Tidak ada kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Untuk mengucapkan salam pada orang yang tidak kenal. Ya. Kita tidak tahu itu muslim atau kafir. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita nggak tahu dia ini muslim ataukah kafir? Ya, maka dalam hal ini kita husnudzon saja. Kita sampaikan tetap salam. Assalamualaikum, seperti itu. Tidak menyertakan warahmatullah. Karena jangan-jangan dia kafir, maka tidak boleh mendoakan rahmat. Maka cukup assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana kalau mereka nyampaikan salam? Mereka lengkap lagi fasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita yang mendengar jangan dijawab lengkap, cukup kita jawab yaitu alaikum. Alaikum, seperti ini. Bahkan Bapak Ibu maaf ini, Bapak Ibu kalau mendengar betul-betul mereka ini ahlul kitab kalau menyampaikan salam tidak menyertakan huruf lam. Sebagaimana di zaman Nabi, yaitu lewat orang Yahudi menyampaikan salam sampai Aisyah itu mangkel, dicaci maki orang Yahudi itu. Jadi mereka kalau menyampaikan salam itu begini, kelihatannya mirip seperti assalamualaikum, tetapi bukan assalamualaikum. Ya, jadi ucapannya assalamualaikum, assalamualaikum, gak pakai lam. Assalamualaikum, Bapak Ibu tahu, assalamualaikum itu racun untukmu, mampus mati engkau. Itu Aisyah benci lalu dibalas, kamu juga semoga mampus mati. Kata Nabi, gak usah, dijawab saja alaikum. Apa itu? Kamu juga iya. Ya, jadi hati-hati. Mereka kalau menyampaikan salam meniadakan lah. Kalau kita pakai lah assalamualaikum. Mereka assalamualaikum, kita aja alaikum. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktekkan aja. Sebenarnya kalau tanya nggak usah assalamualaikum. Ya, nggak usah. Apa yang baru saya
Nah, apakah dapat 30 ataukah mendapat kelipatannya? Karena kita yang menyampaikan lengkap dapat 30. Dapat 30. Jamaah yang menjawab lengkap itu masing-masing orang mendapatkan 30. Kalau cuma sekedar jawab Waalaikumsalam 10, Waalaikumsalam warahmatullahi 20, Waalaikumsalam warahmatullahi 30. Apalagi dijawab lebih sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh 40. Jadi bukan kelipatan, panjenengan dapat 30. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian itu saja. Mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah pertemukan kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita tutup sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi